Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang lalu-lalu terkait basic listening, terus reading, terus how to speak with spelling itu sudah already been told by me ya. Now, sekarang yang materi yang paling sulit yakni writing ya. Writing, menulis ini paling sulit. Jadi seperti bahasa Indonesia sebenarnya tekniknya. Seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini memiliki jumlah kalimat, dalam satu kalimat itu memiliki jumlah struktur yang sama, SPOK seperti di bahasa Indonesia, sama. Cara menulisnya itu sama. Harus ada subjek, harus ada predikat, harus ada objek, harus ada keterangan, gitu ya. Dan kata yang wajib ada pertama itu di dalam subjek itu adalah noun, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kata benda. Ya, seperti di bahasa Inggris ini sama, noun itu dibagi dua, di sini bisa dilihat ya, uncountable sama countable noun. Countable artinya itu tidak bisa dihitung, singular atau tunggal. Countable bisa dihitung, atau lebih dari satu. Nah, tapi ada juga yang satu tapi jumlahnya masif begitu ya. Nanti contohnya di bawah. Nah, biasanya singular itu di ada ciri-cirinya di sini. Ada kata-kata atau en, itu ciri-ciri yang singular atau tunggal. Artinya itu kan sebuah buku dan sebuah apple, sebuah apel. Ini kalau huruf awalnya di sini harus a, vokal a i u e o, itu berarti pakai menggunakan en ya. Dan saya yakin ini teman-teman sudah tahu. Saya hanya mengulangi lagi. Meskipun sepele seperti ini ya, en atau begini. Ketika muncul dalam sebuah soal itu menjadi sulit kalau tidak terlalu bisa melihat, memahami apa bedanya, apa fungsinya. Begitu. Jadi saya ulang-ulang biar nanti di dalam soal itu teman-teman prakteknya bisa. Ini singular ya, ada sama en, diingat-ingat. Yang plural atau jamak itu akhirnya itu s atau es. Seperti contohnya ini, two oranges, ada es-nya di bawah ini, atau three tomatoes. Nah, ada 3 tomatoes. Ya. Lah, kalau bukan kata benda dikasih s berarti atau es belakangnya berarti itu bukan plural yang dimaksudkan di sini. Seperti si reads, dia membaca. Lah, reads itu kan ada s-nya belakangnya. Tapi itu kan kata kerja, dia membaca itu kan kata kerja. Teman-teman harus bisa membayangkan ya, membedakan antara kata kerja dan kata benda. Kata kerja itu ada kegiatan yang dilakukan. Dan kalau kata benda, apple misalkan, kan tidak ada pekerjaan karena itu benda, ya kan? Harus diperhatikan betul itu biar tahu bedanya jamak sama imbuhan s yang melekat dalam sebuah kata kerja. Oke. Langsung masuk ke lanjutnya di sini. Ada beberapa bentuk singular dan pluralnya, tapi yang irregular atau yang tidak beraturan. Di sini tidak beraturan ya. Di sini woman singularnya harusnya kan womens gitu ya di sini. Nah, di sini kan harusnya kan pakai es lah, tapi di sini itu tidak beraturan. Jadi pakai awalnya itu pakai a, sekarang itu pakai women gitu ya. Oke, men jadi men, itu sudah jamak, bukan mens gitu, bukan. Mouse jadi mice, tooth jadi teeth gitu. Nah, oke, sampai ke bawah ini semuanya tuh jamak. Nah, yang tengah ini. Nah, ini perlu dihafalkan sedikit sebenarnya, biar ada pengetahuan sedikit. Itu ya. Oke, ada juga yang irregular, tidak beraturan, tetapi tetap seperti fish, jamaknya ya fish. Deer, ya jamaknya deer. Tetap sheep, ya sheep.
Gitu. Shrimp ya tetap, udang ya udang. Nah, itu ya. Oke, itu sudah dipahami teman-teman. Ada pertanyaan? Nggak ada, sudah pintar-pintar. Saya lanjutkan ke quantifier. Quantifier ini masuk ke dalam kata yang diletakkan sebelum kata benda. Ya. Nah, nggak ngawur, harus ada apa kriterianya atau diberi istilahnya itu berhubungan dengan jumlah atau ukuran benda tersebut. Kalau countable di sini bisa dihitung ya, dan uncountable tidak bisa dihitung. Countable tadi itu seperti apa tadi, masih ingat? Uncountable saya ulangi lagi biar teman-teman. Countable lebih dari satu, uncountable satu ya. Ingat-ingat kalau satu berarti uncountable. Atau kebalik ya ini ya. Coba kita lihat. Countable di sini itu ada many, banyak artinya. Sama di sini much yang uncountable. Artinya ya banyak. Some beberapa, several, a few. Ini. Kita masuk ke contoh aja. Kok nggak ada contohnya? Wes. Kalau teman-teman bingung bedakan antaranya uncountable sama countable ini, kalau paling mudah itu patokannya kalau Pak Ikil ini ya, itu menggunakan much money atau many money. Kalau teman-teman bisa mendengarkan enak, itu yang enak yang bisa didengarkan teman-teman biasanya itu lumrahnya itu much atau many. Much, many, or many money. Nah, kan enak yang much ya. Uang itu bisa dihitung apa tidak bisa dihitung? Enggak bisa kan? Kan banyak sekali. Many kan banyak macam-macam. Nah, berarti di sini yang bisa dihitung itu pakai much gitu. Ya. Sum, an amount ini yang nggak bisa dihitung. Ini yang bisa dihitung. Many trees, berarti trees-nya bisa dihitung. Some atau apa? Kalau di sini some sama-sama ya, some di sini sama-sama some, berarti nggak bisa menjadi patokan, semua sama saja. A number of, kalau yang nomor 3 di sini a number of, berarti ini itu a great number of, bisa dihitung ya, misalkan a number of a children, tapi bisa dihitung, anaknya itu bisa dihitung. Kalau sugar kan nggak bisa dihitung, kan banyak, atau sand, pasir, pakai an amount of sand begitu. Artinya uncountable ini tidak bisa dihitung. Atau water itu nggak bisa dihitung. A little rain, misalkan little rain, rainnya nggak bisa dihitung. Siapa yang mau ngitung hujan juga? Itu pakai yang ini. A lot of bisa dihitung. Nah, ini cukup teman-teman tahu, nanti kita praktekkan, sering-sering praktek. Ini istilahnya itu teorinya kayak kemarin, saya kasih teori dulu, terus setelah tahu, baru kita praktek soalnya. Oke. Khusus untuk kata any di sini digunakan untuk kalimat negatif ya, atau pertanyaan interrogatif. Oke ya, itu ya. Oke, ini contohnya singular atau tunggal. No one, one of, neither, either, number of, each, every. Di sini itu belongs to, kata-kata semuanya ini itu termasuk kata yang menunjukkan singular. Terus B, gerund verb ing, kata kerja yang dibendakan. Nah, di situ juga singular. Ada, nanti saya kasih tahu gerund itu apa. Gerund itu verb tambah ing, arti kata misalkan read jadi reading, itu namanya gerund. Atau kata kerja, awalnya kan kata kerja, read itu kan membaca, terus dikasih ing jadi kata benda. Ya betul, kata kerja jadi kata benda. Read, reading, begitu. Atau measure. Measuring
ukuran, semuanya ukuran itu masuk ke singular. Oke. Nah, yang jamak biasanya itu diawali oleh 3 ini, both of, a number of, some, itu jamak. Nah, ini exception-nya nggak usah diperhatikan, nanti malah bingung. Ya, nanti malah bingung. Nah, contohnya seperti ini. Ini pengecualian A, B, C jangan dilihat, ini malah bingung nanti. Kita langsung ke soal. Sebentar ya. Saya stop share screen dulu. Soalnya ini biar tahu teman-teman. Soal khusus untuk ini ya. Kata benda begitu ya. Atau juga teman-teman kalau masalah pronoun, kata ganti benda, bisa enggak? Tahu enggak? Kata noun itu kan kata benda. Nah, pronoun itu artinya kata ganti benda. Contoh kayak he, she, it itu kan sudah pronoun. Mr. Iqlil gantinya itu he. Yunita she, benda it itu kan. Itu namanya kata ganti. Kata ganti benda. Nanti sambil jalan ini kalau diteorikan, teman-teman itu sudah paham sebenarnya. Sudah pernah tahu juga, cuma lupa. Nah, untuk mengingat-ingat itu, teman-teman itu harus sering-sering praktek. Sebentar saya share screen dulu, buka Word-nya, masih loading. Tunggu dulu. Lama ya bukannya ya. Ada pertanyaan sambil buka ini materinya ini? Silakan. UTS kemarin teman-teman listening saja ya. Aduh. Kenapa? Sambil nanti saya absensi ini ya, yang hadir siapa ini, teman-teman juga harus jawab ya, biar tahu sering-sering praktek ini dari teman-teman, jangan Pak Iqlil. Nanti saya sekalian absen. Seperti biasa. Ini sudah bisa keluar, saya share screen dulu. Siap-siap ya teman-teman ya. Oke. Terlihat? Belum, Pak. Belum? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sip. Saya contohkan dulu ya. Nah, contohkan nomor 1 misalkan. Ini contoh soal TOEFL yang sederhana untuk melatih noun sama pronoun atau kata ganti benda. Contoh nomor 1 ini. When water is frozen, it becomes bla bla bla. A, ice. B, ices. C, the ice. D, an ice. Nah. Caranya bagaimana ini ngerjakannya, Pak? Nah, yang penting di sini. Lah, cara ngerjakannya teorinya belakangan aja. Nomor 1 ini when water. Water ini teman-teman harus tahu. Ini dia itu jamak apa tunggal ya? Jamak atau tunggal ya? Nah,
Tahu dari mana Pak ini jamak atau tunggal? Nah, jawab karena begini, jawaban di sini itu menyesuaikan jawab clue dari yang awal ini. Kok bisa begitu? Ini karena dua kalimat ya. Satu kalimat dalam kalimat ini, dua ini kan dibagi pakai koma nih. Nah, di sini tuh harus seimbang. Kalau di sini tuh tunggal, di sini juga harus tunggal. Kalau jamak, belakangnya juga harus jamak. Gitu. Nah, jawabannya kalau teman-teman kalau boleh nebak apa? Water ini jamak apa tunggal? Oh ya, saya ulangi lagi ya. En itu dari itu tadi itu kan en itu kan tadi kan menunjukkan arti tunggal ya. Kalau the itu juga artinya itu tunggal juga. Tapi spesifik. Kalau en itu umum, en kalau the itu spesifik. Nah, tadi kan contoh kan an apple itu artinya itu satu apel, tapi apel yang umum. Kalau the apple sudah khusus. Nah, jadi sama dengan di sini the ice ini sudah khusus wis. Nah, kalau yang an ice sudah masih umum. Nah, kalau teman-teman boleh jawab jawabannya apa? Ice atau ISIS atau the ice atau an ice sama alasannya. Untuk menjawab ini, teman-teman harus tahu dulu, water ini dia itu tunggal apa, singular apa plural. Nggak tahu, Pak. Bingung saya. Lah. Nah, kalau teman-teman bingung, harus seimbang. Mudahnya itu begini, mudahnya. Saya kasih tahu ya triknya ya. C sama D ini salah, pasti salah. Kenapa, Pak? Di depan tidak ada the-nya, the water. Kan tidak ada. Berarti belakangnya juga nggak boleh the. Begitu. An ice juga ini an ice di depannya kan tidak ada a water gitu kan. Iya kan? Di depan ini loh, when water is frozen ini loh. Nah, berarti jawabannya itu kalau nggak A ya B. Dua pilihan itu teman-teman harus menjawab. Nah, ini harus tahu maksudnya lah. Nah, kalau sudah mengeliminasi dua itu, tinggal dua itu. Nah, ini teman-teman harus bisa menerbak kira-kira ini apa. Nah, ini sudah SPOK ini teman lihat ya. Nah, water subject, is predikat. Nah, sama is frozen sudah predikat. It juga becomes ada es-nya ini predikat lah. Tinggal objeknya apa? Nah, ice atau ISIS lah. Nah, kita lihat water ini kan tidak ada S-nya. Ya. Nah, jadi jawabannya sama di sini. A. Nah, nggak usah bingung-bingung. Begitu caranya ngerjakannya. Nah, ini latihan menjawab. Kalau enggak pernah latihan, hanya baca, terus apalagi ikut-ikut bimbel-bimbel online begitu, malah bikin teman-teman malah bikin buang-buang uang. Mending latihan sendiri, lihat di YouTube itu gratis ya, cara mengerjakan soal-soal seperti ini. Yang perlu diingat, dalam soal writing, dalam TOEFL itu pokoknya harus SPOK dan harus equal, harus seimbang antara kalimat yang di depan sama yang di belakang itu harus seimbang. Oke, sambil saya absen ya. Ini materinya kali ini kita membahas tentang noun sama pronoun. Intinya satu itu. Ini A2 ya, betul ya? A2. Dari belakang aja wis. Atau ada yang mau volunteer mau menjawab dahulu, silahkan sebelum saya panggil. Silahkan. Kalau nggak ada yang mau, saya panggil nih, Mbak Iis. Hadir enggak ini? Iis Okta Vinanda. Iya, Pak. Hadir. Mana nih Mbak Iis? Saya, Pak. Nggak bisa kan Mbak Iis? Nggak bisa, ini mau ada tamu, Pak. Oh, ada tamu. Iya, iya. Coba Mbak Iis, nggak apa-apa ya. Iya. Kalau berhalangan. Coba nomor 2 ini jawabannya apa dan alasannya apa. Dibaca yang keras, biar teman-teman juga mendengarkan. Iya, Pak. Bentar. Nomor 2.
Number 2. Number 2. Can live to be more than 15 years old? 15. Oh yeah, 15 years old. A, dibaca dulu. A, that it is dogs. Sip, B, that dogs. sip. C, dogs that. D, dogs. Dog. Oke, jawabannya. Jawabannya Dipikir-pikir dulu pelan-pelan. ya Pak. Teman-teman itu sudah tahu nggak apa ciri apa SPOK itu kayak gimana, ciri-cirinya apa? Atau kalau Mbak I sendiri tahu nggak SPOK itu kayak gimana? Tahu nggak? Tahu ya? Tahu ya? Iya Pak. Kalau nggak tahu nggak apa jujur aja. Baiknya dulu itu lupa atau pas pandemi itu Pak, saya online nggak memperhatikan guru bahasa Inggrisnya itu menerangkan, saya bingung. Ya ngomong aja nggak apa-apa. Iya Pak, lupa. Soalnya kayak begini ini kan teman-teman ini harus melatih SPOK-nya. Nah, titik-titik can live to be more bla bla bla. Yang hilang itu kan subjeknya. Ya kan ya? Can ini kan predikat, Mbak Iis ya. Berarti dalam satu kalimat kan tidak boleh double predikat atau double subjek. Masa SPP OK kan tidak boleh, harus SPOK ya. Nah, di sini kan contoh-contoh ya, nomor A ini. Di sini itu kan ada is itu kan predikat. Ya, double predikat begini kan tidak boleh. Nah, itu yang saya maksud. Teman-teman kalau tidak bisa mengetahui SPOK dengan baik dan benar, akan jadi permasalahan di dalam writing. Writing tipe pertama itu ngisi bolong-bolong begini. Terus yang tipe yang ada 2 tipe ya writing itu ya. Ngisi yang blank-blank seperti ini, terus yang kedua itu menjawab soal yang salah atau error identification. Ya. Nah, ini teman-teman kalau nggak tahu SPOK sulit. Nah, khusus yang writing ini triknya banyak sekali. Cuman teman-teman kalau mengandalkan hanya trik-trik saja atau apa jurus-jurusnya saja itu yang seperti di YouTube-nya Pak Iqbal itu gagal, nggak bisa. Ini complicated dan tiap 6 bulan sekali itu TOEFL itu berubah, nggak sama. Kalau mau cek coba aja di ke Unim gitu. Biasanya itu tiap kakak kelas itu berubah. Kakak kelasnya 3 kali perubahan lah dalam setahun. Hati-hati ya. Kalau pakai trik ya nggak apa-apa, cuman harus itu. Oke, kembali ke Mbak Iis. Jawabannya apa nih? Tadi mau jawab apa? Jangan jawab A ya, jangan jawab A. Mbak Iis ya ini ya. Iya Pak. Jawabannya apa? Yang B Pak. Kenapa jawab B? Feeling Pak, feeling. Nah, teman-teman ini iya ya. Ini loh kelemahannya itu apa? Sebenarnya ini jawabannya itu D, dogs ya, dogs ini dogs. Nah, dikasih apa? Jadi sulit dikasih that itu aja loh. That dogs that itu that it is dogs. Dikasih kata-kata that loh jadi bingung ya. Ini yang mana yang benar? Nah, oke kita begini ya, saya terangkan ya. Nah, SPOK ini ya, tahu ya SPOK ya. Nah, ada namanya which, saya tulis langsung aja which, aduh, kelihatan apa enggak kelihatan ini? Which ada who, ada that, ada apa lagi ya? When, ada where. Banyak sekali yang ini itu ini kelas
kalau sama belajar ini kelas 1 sama kelas 3 SMA ini keluar. Ini namanya itu adjective clause ini namanya. Nah, adjective clause itu artinya apa? Kata yang berfungsi untuk menggabungkan dua kalimat. Misalkan Pak Rudi makan roti. Dia sedang Pak Rudi makan roti, dia suka nonton TV. Nah, digabung. Nah, dianya menggunakan bu. Lah, teman-teman harus lihat fungsinya that itu ciri-cirinya kan dua kalimat, berarti kan dua subjek atau dua predikat. Di sini cuma ada satu predikat, can live to be more than 15 years old, tidak ada kata kerja lagi, tidak ada anu lagi. Jadi that itu jangan sudah, that sama which, when, we itu, where itu jangan dipilih lagi. Ya, gitu. Nah, teman-teman ini harus jeli itu, eman-eman gitu. Kalau ini kan latihan ya. Nah, that ini sudah hilang semua ini salah semua ini. Jadi jawabannya itu dogs ya. Dogs. Anjing dapat, kalau diartikan ya, anjing dapat hidup lebih dari 15 tahun. Nah, begitu. Kalau ada that-nya bagaimana, Pak? Anjing yang dapat hidup lebih dari 15 tahun itu, lah, di sini harusnya ada kalimat lagi, koma, begitu, koma apa, begitu. Jadi that, which itu artinya itu yang, artinya itu menggabungkan dua kalimat. Ya, diingat-ingat ya. Tapi salah enggak apa-apa, ini namanya belajar ya. Oke, Mbak Iis. Mau nunjuk temannya atau Pak Ikil yang nunjukkan? Teman tunjuk aja Pak enggak apa-apa. Iqlil aja. Enggak kenal tak Mbak Iis? Belum pernah ketemu belas ya sama teman-temannya ini ya? Belum, Pak. Masih belum. Sebagian. Sebagian aja. Ya itu sebagian itu siapa namanya? Dela kenal? Mbak Delia kenal? Kenal, Pak. Nah, Mbak Delia aja ya Mbak Iis ya? Iya. Mbak Delia hadir? Hadir, Pak. Mana Mbak Delia? Bisa on cam Mbak Delia? Saya aja on cam. Jangan bilang belum mandi. Sudah. Ya, Mbak Delia, nomor 3. Oh, udah mandi. Sip. Nomor 3 Mbak Delia, ayo. Dibaca ya, santai saja. 30 menit baca, nanti semuanya kebagian, tenang. Wolf, which are known to travel in packs, would profit for and given, bla bla bla. Ingat, salah. Profit ini bacanya provide. Provide. Ya, provide for and given. Titik-titik, terus? Nih. Halo Mbak Delia, putus Mbak Delia. Ya, Pak. Jawabannya sebentar ya. Ya. Oh. Himself, themselves, itself, theirself. Ini namanya masuk pronoun, belum Pak Ikil terangkan. Kalau Mbak Delia tahu, pinter ini. Masih ingat-ingat berarti kelas SMA-nya dulu itu rajin masuk ini. Bahasa Inggris. Kelas bahasa Inggrisnya rajin masuk. Berarti kata ganti benda ini, Mbak Delia. Itself, Pak. Oke, itself. Saya kunci ya, itself. Nah, oke. Alasannya tahu? Apa feeling sama kayak Mbak Iis itu, temannya itu, kamu? Benda itu. Hah? Halo? Karena benda itu it. Benda? Mana benda? Maksudnya kata ganti. Iya, kata gantinya benda itu it.
Kata ganti dari apa itu? Di sini ini. Dari satu kalimat ini di sini mana yang dimaksud? Benar, hampir benar, jawabannya hampir benar. Dari ini ya Mbak Delia ya, saya kasih petunjuk ini loh, dari wolves. Wolves ini kan subjeknya. Saya artikan begini. Serigala ya, serigala yang dikenal bepergian dalam grup ya, itu menyediakan provide for and defend and bla 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 group corporation. Nah, di sini berarti itu dia itu kata gantinya wolves tadi, kata gantinya wolves. Nah, wolves itu kan jamak, ada es-nya di sini. Nah, kalau wolf aja jawabannya Mbak Delia betul. Defend itself begitu. Tapi karena ini jamak, berarti jawabannya itu themselves. Ya, themselves. Artinya kan mempertahankan diri mereka. Nah, defend themselves. Nah, begitu. Himself salah karena dia tunggal, itself salah karena dia tunggal. Nah, teman-teman harus melihat tunggal sama jamaknya itu. Their self ini salah kok. Ini kan jamak, Pak. Kenapa kok salah? Salah ini karena apa? Them itu diletakkan di belakang. Kalau their self itu diletakkan di depan, ditaruh di subjek. Kalau themselves diletakkan di objek. Nah, misalkan their children are crying. Anak-anak mereka itu menangis lah. Ditaruh di depan their itu. Kalau di them jadi diletakkan di belakang. Ya. Nah, oke, Mbak Delia. Jadi jawabannya itu themselves. Begitu. Latihan terus begitu sambil kita kalau di awal dari teori lama ya, langsung praktek aja. Sekarang Mbak Delia mau nunjuk siapa ini? Temannya yang dikenal. Ya biar kenal setahun, satu semester ini nggak kenal sama sekali. Ini terserah ya, Pak? Terserah, laki-laki boleh. Biar kapok gitu, teman-teman laki-laki. Siapa? Mbak Zahwa, Yosi? Muhammad Rafli ini. Muhammad Rafli, ayo. Muhammad Rafli. Muhammad Rafli, sebentar. Oh, ini absen nomor 7. Muhammad Rafli Novalita. Fathur Putra, ayo. Hadir enggak ini? Iya, Pak, hadir. Ditunjuk Mbak Delia, kamu Mas Rafli untuk bacakan soal nomor 4. Ini. Sambil dijawab ya. Ya. Iya, Pak. Sudah mandi Mas Rafli? Sudah, tapi ini masih di jalan ya, Pak. Oh ya, sudah sarapan? Belum. Nggak makanya kok suaranya lemes. Ayo Mas Rafli. Manggilnya ini siapa dulu ini? Rafli benar. Rafli aja. Iya, Rafli. Sudah Pak Iqbal tandai, Rafli. Sip. Ayo silakan nomor 4. Domestic cat often show loyalty to their owners by living freshly. Kilat ya, Pak ya? Ya, kilat nggak apa-apa. Kilat pray sus as bird for bla 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 to find. Ayo, kapok ah. Jawabannya apa? Dilihat itu apa? Cats, apa bird gitu. Itu kan jamak itu. Jadi jawabannya itu harus jamak. Gitu aja. Yang D, Pak, jawabannya. Ingat, there tadi kan ditaruh di depan. Ini di depan apa di belakang? Yang bolong ini. Di belakang ya? Iya. Nah, jadi jawabannya apa? Yang C, Pak.
betul. Yang C, them. Nah, sip gitu loh. Their itu tadi ingat depan ya. Nah, Ya. sama they itu di depan. They are student. Nah, itu kan di depan. Pokoknya yang they itu di depan. Kalau letaknya di belakang ini berarti kan objek, berarti pakai them. Sip, jawabannya them. Mas Rafli, oke, berhasil lolos. Mau nunjuk siapa ini temannya? Terserah Pak yang ya. Ini terserah, bebas. Biar teman-temannya nggak ngantuk ya. Siapa, Mas Raffi? Itu Raffi. Sarah. Sarah. Sebentar. Sarah. Kalau namanya, oh benar, tetap ya. Sarah Natanelia ya. Absensi nomor 32. Iya, Pak. Diminta Mbak Mas Rafli baca soal nomor 5. Iya, Pak. Ayo, In Mas. the fall, most trees loose, which have by then turned from green to gold and orange. Nah, sip. A. Their leaf. B. Their leaves. C. The leaf. D. The leaf. Yang C, Pak. Yang C. Kenapa Mbak? Iya. Mbak Sarah alasannya? Enggak apa-apa, Pak. Dilihat Mbak Sarah di sini tuh. Tree-nya itu dia jamak apa tunggal? Di sini ini. Di sini. Tree kan satu ya. Kalau Iya. trees jamak kan? Iya. Nah, berarti jawabannya juga harus jamak. Jadi jawabannya apa tadi? Jawabannya C. C ini kan tunggal. Nah, harusnya yang jamak mana? Yang Ini loh, yang mana, di, Pak? yang di ini ada S-nya. Ada S. Iya. Ada S-nya di belakang ya. Kalau leave ini artinya meninggalkanmu ya, leave, leave. Leave. Nah, ini kalau ini daun artinya leaves. Ya, jadi jawabannya D. Gitu ya. Oh Iya, ya, Pak. teman-teman, kalau mengeja ada ed-nya kayak kilet, turnet itu nggak boleh dieja apa cetok-cetok banget ya. Turn gitu, ada d-nya belakangnya, tapi nggak boleh turnet gitu, nggak boleh. Turn gitu. Nah, terus leaves gitu, nggak boleh terlalu jelas leaves gitu, nggak boleh ya. Tapi sudah bagus. Tadi Mas Rafli sudah mengerti ejaannya, cuman apa kurang latihan gitu aja. Kayak memang apa perlu pelatihan yang ada imbuhan-imbuhan di belakangnya turnet, leaves begitu nggak boleh ya. Oke? Oke, Mbak Sarah terima kasih. Sekarang Mbak Sarah nunjuk temannya biar jawab soal nomor 6. Terserah Pak Iqlil aja, Pak. Terserah Pak Iqlil ya. Iya. Mbak Delia sudah, Raffi sudah. Mbak siapa ini bawahnya Mbak Sarah ini? Septiara. Masuk Mbak Septiara. Septiara. Panggilannya Tiara dulu. Ya, Pak. Masuk Mbak Tiara. Oh, gitu. Nomor 6 Mbak Tiara. Coba dibaca pelan-pelan aja, santai. Cells can blah 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 because they have a thick layer of blah blah. Bentar, Pak. Blubber. Blubber under their fur. Sip. U itu dibaca A. Blubber ya, under their fur. Tapi fur itu pengecualian ya. Ya. Oke. Jawabannya? A. Keep them warm. Keep them warm. Alasannya?
Firasat, Pak. Hah? Feeling yang apa? Kok feeling terus? Kayak teman-temannya. Menurut saya yang agak nyambung itu yang A. Heeh. Yang paling enak itu A gitu dah. Seals can keep them warm. Lah, saya kasih tahu ya bedanya them sama themselves ya. Begini loh artinya. Seals ini saya pasti enggak tahu artinya apa. Tahu enggak? Artinya Nggak, Pak. enggak tahu. Ah, anggap aja itu berang-berang lah ya. Anggap aja berang-berang. Berang-berang dapat ya, kan itu kan dapat. Keep menjaga, them mereka hangat. Berang-berang dapat menjaga mereka hangat. Kan enggak enak. Cuman kalau feeling saja jangan, kurang ya. Artikan, kalau bisa artikan. Ini dasar ini. Nah, kalau jawabannya B, artikan lagi. Berang-berang dapat menjaga themselves, diri mereka hangat. Loh, lebih enak B daripada A. Iya kan? Nah, jadi jawabannya itu B. Nah, begitu. Loh, C Pak belum dibaca. Jelas salah. Kenapa? Cuma lihat ini. Seal itu kan subjek. Ya, seal ini kan subjek. D subjek lagi double dong. Nah, nggak boleh double. Nah, keep their warm. Seal can keep their warm. Nah, ini juga salah ini. Berang-berang dapat menjaga hangat mereka lah, kan nggak enak. Jadi harus memang benar jawabannya B ya, menjaga diri mereka tetap hangat. Habis ini teman-teman harus diartikan juga ya sebelum jawab ya. Oke, tadi itu Mbak Septiara tadi. Betul? Iya, Pak. Mbak Septiara mau ini siapa temannya yang dikenal aja? Pak Iqbal aja yang milih. Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Teman-temannya laki-laki samain panggil enggak apa-apa. Belum terlalu kenal, Pak. Enggak apa-apa, biar kenal itu makanya. Ayo. Pak Iqbal aja. Mbak Septiara, mana sih Mbak Septiara ini? Aduh. Oh ini, ya. Pak Iqbal yang manggil ya. Iya, Pak. Laki-laki ya, Mbak laki-laki ya. Iya. Kalau laki-laki kalau perempuan jadikan saudara, kalau laki-laki jadikan apa gitu Mbak Septiara ya. Mas, bawahnya ini laki-laki Mas Taufikur Rohman. Nah. Mas Taufikur Rohman, are you there? Nggak ada? Itu Pak, Taufik masih perjalanan Pak. Mas Taufik masih perjalanan. Sebentar. Iya, menuju Unim. Izin ya. Iya. Oke, sudah. Mas Taufikur Rohman. Ini siapa ini yang bicara ini? Kok nggak kelihatan? Nurul Fadil Pak. Nah, kamu aja yang jawab, Mas Nurul Fadil. Mas Nurul, ayo baca nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. Mas Nurul Fadil. Sebentar, Mas Nurul Fadil. Nurul Fadil. Oh, ini 21 ya. Mas Yudi. Nurul Fadil Mas Yudi. Iya Pak. Ya. In order for people who speak different languages to language to engage. G itu dibaca J, engage. To engage in trade bla bla bla, they often develop a simplified language called pidgin. Iya. Oke. Yakin nggak tahu artinya? Nah, tapi tadi ada ciri-ciri ya, ciri-ciri. Melihat sebelum dan setelah. Itu kira-kira ini kan semuanya sama toh, Mas. Mas tadi siapa tuh? Siapa? Mas Nurul ya.
Iya, Pak. Ini kan sama semua. Which, each, other, the other, to, the other, another, Iya. other, each other. Nah, kira-kira mana? Kira-kira yang Kira-kira aja. Iya, Pak. Ini itu anu menunjukkan jamak ya. Menunjukkan jamak sama yang jamak cari yang jamak mana? jamak Nah, yang soalnya di sini kenapa kok jamak? Saya kan tahu kan, people itu kan orang. iya, Ciri-cirinya di sini kan ada languages, di sini kan ada es-nya. Wah, ini jamak ini. iya, Pak. Berarti jawabannya itu yang mana? Nah, Si, Pak. C lah, ini awal yang baik ini. Mas Nurul ini pinter ini. Meskipun kebetulan atau enggak tahu ya Pak Edil ya. Ya, Lagi feeling, Pak. feeling. Iya. Tidak jamak itu ya. Nah, berarti yang titik-titik di sini itu harus jamak juga ya. Nah, A, B Iya, Pak. di sini itu salah. Kenapa? Ada the. Di sini the itu tadi kan menunjukkan artinya tunggal. Sama atau en, the itu tunggal. Nanti nggak boleh dijawab A, B. Nah, jadi jawabannya itu kalau nggak C ya D. Nah, gitu. Iya. Tapi jawabannya salah. Harusnya itu D, each other. Gitu ya. Iya. Another itu menunjukkan negatif di sini. Negatif di sini kan positif. Jadi harus Iya. nah, minimal tahu lah ini nanti diingat-ingat. Oh, teman-teman paham. The sama sama en ini nggak boleh ini ya, nggak boleh jamak ya, itu tunggal ya, gitu. Sip. Iya, Pak. Terima kasih. Sekarang temannya tuh tunjuk temannya. Masih ada waktu 10 menit lagi sebelum habis waktunya. Yosi, Pak. Yosi, Yosi. Mas Yosi, sebentar. Yosi. Maaf, Yos. Pak, saya Pak. Maaf Yos, temannya itu bilang maaf ya, apa ya? Oke, Mas Yosi nomor 8 ya. Nomor 8. Pak. Yosi, Nomor 8. Yosi. Iya, nomor 8. Silakan. Saya baca Pak ya. Yosi. Oh, ini Yosi Armando. Sip. Silakan. Like day is a legal holiday on in the states of Pennsylvania, blah blah blah, which rose with the French American flag. Sip. With they were see that they has. Yes. Nah, wes. Angel iki pertanyaan sangat sulit ini. Pak Muhammad Pak. Sulit ini. Oke, jawabannya feeling kamu apa aja? Feeling kamu betul. Mas Yosi Armando. Nih, Mas Yosi. Nah. Jawabannya B, Pak. Where? B dah. Iya, Pak. Oh iya, betul jawabannya. Kok bisa betul? Karena menunjukkan where kan di mana? Di mana? Iya, di sini itu tempat. Where itu artinya tempat. Betul. Dan di sini tempat juga ya Mas Yosi ya. Pennsylvania ini negara kayaknya. Ya. Ya, itu kan kayak nama orang atau nama negara. Ini negara, ini tempat ini. Ini kan state, ini kan negara Pennsylvania. Nah, ini negara. Ya, jadi ya betul kamu jawabannya. Betul ya? Coba saya cek lagi. Flag Day is legal holiday only in Pennsylvania, bla bla bla. Where? Vestiros. Pennsylvania ini tempat. Ya. Berarti jawabannya where, betul. Berarti Mas Yosi feelingnya tepat. Tapi juga tadi bilang ada waktu menunjukkan tempat begitu ya. Iya, betul. Jadi teman-teman, saya garis bawahi Mas Yosi itu artinya begini. Ini tuh kalimat hubung. Tadi kan sudah saya singgung sedikit, namanya itu adjective clause. Klausa yang kata yang menghubungkan dua kalimat. Di sini ada koma. Nah, untuk menghubungkan
antar kalimat di sini menggunakan kata hubung. Nah, which itu sama dengan that, itu artinya itu menghubungkan benda. Nah, kalau di sini itu tempat ya menggunakan where, ya. Kalau bulan menghubungkan dengan waktu when, begitu. Kalau di sini Pennsylvania ini asal, misalkan ya saya ganti namanya orang jadi WHO itu jadi orang di sini. Nah, di sini karena ini tempat, jadi jawabannya betul sekali Mas. Jadi Yosi bilang where tadi betul. Oke, 100 buat Mas Yosi, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sekarang nunjuk temannya. Bebas sih, Pak. Siapa? Bebas enggak, Pak? Bebas, bebas. Tunggu, Pak. Tak cari, Pak. Sambil biar akrab. 4 tahun nanti masa enggak belum akrab-akrab. Kuliah itu masa-masa yang menyenangkan ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan naik kamar ya, gitu. Nonton anime, nonton manga. Siapa? Lix Okta, Pak. Enggak dengar, kurang keras. Lix Okta. Lix Okta, Pak. Okta? Iya, Pak. Okta siapa? Sebentar. Okta. Tadi. Oh, sudah kah tadi itu? Oh, sudah. Is Okta itu pertama tadi sudah. Yang lain. Sudah, Pak. Vina, Pak. Vina, Pak. Vina. Vina Linda, Pak. Vina Linda, sebentar. Vina Linda Maulah, betul. Iya, Ya. Pak. Iya, Pak. Nomor 9, Mbak Vina. Silahkan. Guardian speaking Native Americans greet the Stop. Salah. Jadi kalau ada kata A itu bacanya kan dulu kan, ingat ya teman-teman, A, B, C ya. Jadi native gitu. Jadi Native Americans greeted the pilgrim gitu ya. Coba ulang. Guardian speaking Native Americans greets the pilgrims blah 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 settled on the eastern shores of what is now New England. New England. Ayo jawabannya apa? Ini sama kayak tadi itu ya, adjective clause. Kata ganti. Untuk kata ganti. Iya, Pak. Mbak Ina tinggal tahu aja the pilgrims ini kata apa ini? Ini benda apa, hewan atau binatang ya, atau tempat ya ini? Kira-kira ini itu apa? Pilgrims ini, Mbak. Kira-kira aja. Feelingnya aja. Apa feeling? Atau benda? Ini tuh kayak kalau menurutnya Pak Ikil ya suku gitu, kayak orang gitu, nama suku begitu. Berarti ini orang. Berarti kalau orang jawabannya apa, Mbak Mungkin Ina? Ini Yang orang ini anggap saja orang ini. Si jawabannya betul begitu. Berarti mendengarkan ini Mbak Vina ini. Sip. Jawabannya si ya. Nah, karena apa? Karena di sini tuh orang begitu. Of which sama to whom ini maksudnya itu apa Pak di sini? Ini kepemilikan. Jadi biasanya itu ciri-cirinya itu kepemilikan dan dia tuh menerangkan terkait ciri-ciri fisik gitu. Misalkan rumah yang memiliki cat warna putih itulah itu the house pakai which has white color, itu pakai of which gitu ya. Kalau ini nggak menunjukkan pemilikan ya pakai who aja. Nah, who, jadi jawabannya itu kalau nggak who ya which itu benda. Tip.
Kurang satu lagi, Mbak Vina, terus kita selesaikan pertemuan hari ini. Menunjuk satu temannya lagi, satu kali lagi terus selesai. Terserah Bapak saja. Loh. Nggak apa Mbak Vina. Teman list itu loh, teman scroll ke bawah nama-nama temannya. Assalamualaikum Bapak. Nggak usah malu-malu, santai saja, teman-temannya itu baik-baik kok, ini teman-temannya baik-baik. Perempuan enggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, kalau perempuan jadi saudara ya. Nabila Zulfa. Nabila Zulfa, sebentar. Nabila Zulfa, oke. Ya. Loh, bukan. Nabila Zulfa Mawaddah. Ada Mbak Nabila? Ya, ada. Ada. Coba Mbak Nabila, nomor 10, baca. Mbak Vina, tolong itunya di dulu. Mute dulu. Bapak. Enggak memperasek. Oh, gara-gara Pak Ibu. Hawkeye was a character blah 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 James James. Fenimore Cobb Craft Double O. Bentar. Double O dibaca U. BOOK dibaca book. Ini Cooper. Craft Created created for the last of the Mohican. Chip. Hawkeye. Itu nama orang apa nama benda, hewan, nama siput? Nama Nabila. Nama orang ya. Betul. Jawabannya apa tuh? Betul ya. A ya. Nah, begitu ya. Sip. Kayaknya ini lama-lama sudah pintar-pintar, teman-teman. Tinggal nanti praktek aja yang lebih banyak lagi. Untuk pertemuan berikutnya ya. Hari ini kita akhiri dulu. Atau ada pertanyaan? Oh, saya absen dulu ya. Sebentar ya, saya absen dulu ya. Yang belum terpanggil karena waktunya sudah jam 11 ada kelas lain, Pak Iqbal. Mohon maaf. Nomor 1, A2 ya ini ya. Muhammad Yuski Alfantorik masuk. Hadir, Pak. Hadir. Mantap. Muhammad Faisal masuk. Saya absen ini. Faisal. Mas Faisal. Nggak hadir ya, saya lewati. Muhammad Aminuddin Hamdani. Hadir, Pak. Mantap. Muhammad Arsy Duta Wijaya. Nggak hadir. Muhammad Bakhtiar Bakhrul Wahyudin. Hadir, Pak, hadir. Mantap. Muhammad Denny Hendrawan. Off ya. Nah, tadi Mas Rafli sudah jawab, saya sudah kasih poin bagus. Muhammad Rian Eka Wijaya. Masuk. Muhammad Rian. Rian katanya tadi Oh iya sih. Oh, katanya zoom-nya error. Oke. Masuk ya, berarti ya, tapi ya. Muhammad Zulfikri Firmansyah. hadir, Pak. Hadir. Oh, itu ya, sip. Muhammad Rafi. Hadir, Pak. Oh, tadi itu ya, Rafi ya. Nabila Zulfa Mawaddah. Mbak Nabil. Tadi ya, sudah ya. Tuh, tadi itu Nabila Nova. Ini Nabila Zulfa. Oh, tadi Nabila Zulfa ya. Berarti ini yang Nabila Nova Purnamasari. Hadir enggak? Hadir, Pak. Hadir. Nabila Nadia Ayu Amelia. Enggak hadir. Ayu Amelia. Oke, masuk ke Nadia Aulia Permatasari. Hadir enggak? Hadir, Pak. Hadir, sip. Nike Putri Anjani. Hadir, Pak. Nizar Ardianto. Oh, tadi sudah.
Mas Nizar? Nggak hadir tadi ya, sudah dipanggil. Novi Oktaviani Fatihatin. Hadir, Pak. Nur Mirsanda Putri. Hadir, Pak. Nur Puji Astuti. Hadir, Pak. Nuriza Bilbi. Itu tadi sebenarnya error, Pak, katanya. Ini error. Nggih, nggih. Nurul Fadil Masyudi. Hadir, Pak. Oh, tadi itu ya, yang Mas tadi itu ya. Nggih, nggih, yang Iya, Pak. temannya izinkan temannya. Nggih, nggih, nggih. Maaf, maaf. Pramita Nur Hidayah. Hadir, Pak. Puput Ekawati. Puput? Mbak Puput? Nggak ada. Rahma Novita Sari. Mbak Rahma? Novita Sari? Nggak hadir juga. Rahmadinul Hakim. Kamu ini yang kemarin jawab aja, Mas Hakim kemarin. Sekarang nggak hadir ini Mas Hakim. Mas Hakim? Nggak hadir ya. Reza Adelia Agustin. Adelia Agustin Wulandari. Tadi hadir, Pak. Mungkin sinyalnya jelek, Pak. Tadi ada, Pak. Tadi ada ya? Oke. Pak, Ya, mohon. Pak, mohon maaf. Rohma. Nama dipanggil, Pak. Tadi kamu sudah. Rahma Novitasari. Ya. Iya, dah, Pak. Lu. Belum. Oh, sudah. Pak. Hadir ya, ya, hadir. Saya cancel. Kim yang nggak masuk ini tadi. Rima Resti Yuliana. Hadir, Pak. Riris Yunitasari. Riris, Mbak Riris. Hadir, Pak. Oke, sip itu. Kok off cam semua, belum mandi semua ini. Rista. Hadir, Pak. Rizky. Lucy, Aprilia. Rizky, Mbak Rizky ada. Safrinta. Adistia Fernanda. Safrinta, manajemen OSIP. Hadir, Pak. Sarah Natanelia. Di perjalanan, Pak. Perjalanan. Oke. Septiara. Natasha. Hadir, Pak. Oh, tadi itu ya, Mbak Septiara ya, Mbak Tiara ya. Siti Aisyah. Hadir, Pak. Oh, Rizky Lucy sudah hadir ini, Mbak Lucy, Rizky. Tadi saya centang soalnya. Rizky Lucy Aprilia. Pak, Sudah hadir. Sip. Tadi ke unmute. Ke unmute. Oke. Syahara Muharram. Hadir, Pak. Syahra masih di Sinyalnya nge-lag, Pak. Mm-mm. Di HP saya sinyalnya nge-lag, Pak. Muhammad Bakhtiar. Iya, ya. Di Baktiar ini, Pak. Syahra, Pak. Oke. Kok di kamu? Syahara. Koneksi, Pak. Oh ya, Benar, Pak. ya. Buktikan, Pak. Oh, Iya. di warung kopi, tak pikir Ini, Pak, di ini, mana. Pak, koneksi. Kok ah. Connecting. Sip. Iya, Pak. Sip. Saya maklumi karena koneksi, betul. Enggak apa-apa. Taufikur Rahman. Pak, makasih, Pak. Enggak apa-apa, sama-sama. Taufik. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Vina Linda Maula. Oh, tadi sudah ya. Foni Aprilia Sari. Foni. Tadi Mbak Vina sudah. Hadir, Pak. Oke. Vika Asanta Salsabila. Hadir, Pak. Hadir. Wanda Rizky Arianti. Hadir, Pak. Di kebun teh.
Sinta Dwi Febrianti. Hadir, Pak. Hadir. Sip. Yesi Arismawati. Nah, Mbak Yesi Arismawati. Nggak hadir. Oke. Tadi Mbak Mas Yosi sudah ya. Zahwa, Berliana, Afrilia. Sudah? Sudah semua? Pak, saya belum, Pak. Loh, Pak, saya belum, Pak. Adi Prayoga. Sebentar. Muhammad Faisal. Faisal. Oh, tadi kamu unmute ya. Oh iya hadir. Iya, Pak. Faisal. Satunya lagi Adi Prayoga. Mana Adi Prayoga ini? Oh, ini nggih. Maaf belum saya panggil ya kan ini ya. Adi Prayoga. Sudah? Sip, bagus. Ada lagi? Pak, saya belum dipanggil. Delia Puspita. Delia Puspita. Delia Puspita Sari tadi kan sudah itu menjawab soal. Oh, iya. Kalau sudah menjawab ya sudah Pak Iqbal tandai, sudah. Ya. Sip. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya end meeting ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya, Pak. Loh, ada lagi. Sebentar, siapa ini? Jabar, Pak, belum dipanggil. Jabar. Siapa? Baru, Pak, saya. Oh, baru. Sebentar. Sama belum masuk di E-learning. jenengan. Oh, nggih, Iya. nggih. Siapa namanya? Jabar Ali Wicaksono. Jabar Ali Wicaksono. NIM-nya Nggih. ingat? Ingat, Nggih. 0 52 10 20 30 11 8. pelan-pelan. Berapa ulangi? Nggih, maaf, Pak. 52 52 10 10 20 20 30 30 11 8. 8. Oh ya, habis ini saya langsung ke e-learning ya. Nggih, makasih, Bentar Pak. ya. Nggih, sama-sama. Nggih. Saya izin end meeting. Assalamualaikum.